Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Tolib dan Tolibah? Mudah-mudahan kalian di rumah sana dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga kalian masih tetap semangat belajar meskipun kita dalam metode daring. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Angsana Bastari. Saya adalah pengajar kimia dan insya Allah saya akan mengajar kelas 10 dan kelas 12. Dan untuk hari ini, insya Allah saya akan bahas tentang materi kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Mari kita simak penjelasan berikut. Baik, sebelumnya, mari kita coba amati tabel berikut. Sudah? Baik, jika kita amati di sini, kita memiliki beberapa jenis larutan, yaitu ada glukosa, urea, dan sukrosa, plus dengan NaCl. Untuk kita amati larutan glukosa, urea, dan sukrosa dengan konsentrasi yang sama, ternyata mereka memiliki titik didih yang sama. Namun, jika kita perhatikan selanjutnya, antara glukosa 1 molal dengan glukosa 2 molal, ini merupakan jenis zat yang sama, namun dengan konsentrasi yang berbeda. Ternyata titik didihnya pun berbeda. Jadi, apakah dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisis yang hanya dipengaruhi oleh nilai konsentrasinya, bukan jenis zatnya. Namun, jika kita perhatikan lebih detail lagi, di sini terdapat sukrosa dan NaCl yang memiliki konsentrasi yang sama, itu 2 molal, namun ternyata memiliki titik didih yang berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kita harus pahami bahwa NaCl merupakan senyawa elektrolit. Yang kedua, karena dia merupakan senyawa elektrolit, maka NaCl bisa mengalami ionisasi, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak partikel. Dengan banyak partikel atau semakin banyak partikel, maka konsentrasi akan semakin tinggi. Dengan kata lain, jika kita hitung konsentrasi total NaCl adalah konsentrasinya sebesar 4 molal. Itulah mengapa NaCl memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan sukrosa 2 molal. Dan kita masuk ke sifat koligatif larutannya. Ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Di sini terdapat 2 gambar, sama-sama berisi dengan air murni, namun yang satu lagi nanti akan dimasukkan zat terlarut. Kita coba perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu waktu, air itu akan menguap, mengalami penguapan, sehingga ada beberapa molekul air akan menjadi fasa uapnya. Nah, sehingga dia akan bisa menghasilkan tekanan yang kemudian kita sebut sebagai tekanan uap pelarut murni, yang kita beri lambang dengan P0. Dan untuk gambar yang di sebelah kanan, dalam pelarut murni, saya tambahkan satu zat terlarut ke dalamnya, dan ini kita sebut sebagai larutan. Dan pada suatu saat tertentu, maka molekul air juga akan mengalami penguapan. Namun, akan ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fase uapnya dikarenakan terhalang oleh adanya zat terlarut. Dan molekul air yang berhasil menjadi uap, maka dia akan bisa menghasilkan satu tekanan yang kemudian kita sebut sebagai tekanan uap larutan, yang kita beri simbol sebagai P. Jika kita perhatikan lebih detail lagi, di sebelah kiri, dalam pelarut murni, memiliki jumlah partikel gas yang lebih banyak dibandingkan partikel gas yang ada pada larutan. Sehingga, ketika kita bandingkan nilai tekanan pada pelarut murni dan tekanan uap larutan, maka yang lebih tinggi adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap, yang kemudian kita bisa sebut sebagai delta P. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung berapa nilai tekanan uap larutan yang dihasilkan? Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin sedikit pula air yang akan menguap. Dengan kata lain, tekanan uap larutan akan semakin kecil. Nilai tekanan uap larutan itu dapat dihitung melalui P sama dengan P0 dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Atau nilai perubahannya atau nilai penurunannya dapat dihitung melalui delta P sama dengan P0 dikurangi dengan P.
Jika kita substitusikan dua persamaan berikut, maka kita akan mendapatkan alternatif perhitungan delta P, yaitu delta P sama dengan P0 dikalikan dengan fraksi mol per larut. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba soal berikut. Pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap air adalah 23 mmHg. Sebanyak 80 gram C6H12 dengan MR 180 dilarutkan ke dalam 230 gram air dengan MR 18 akan memberikan tekanan uap sebesar. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama, tentu kita harus pahami data apa yang kita punya, dan di sini kita punya tekanan uap air. Tekanan uap air merupakan tekanan uap larut murni, sehingga 23,8 di sini adalah nilai dari P0. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan, lambangnya P. Kemudian bagaimana cara kita menghitung P? Dengan di slide sebelumnya, bahwa P itu dapat dihitung dengan P0 dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Karena di sini kita membutuhkan data fraksi mol pelarut, maka kita harus tahu berapakah nilai mol masing-masing dari larutan tersebut. Yang pertama kita punya glukosa dengan massa 80 dibagi dengan MR 180, sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan jadi 8/18. Nah, yang kedua kita punya air sebanyak 230/18. Dan kita masukkan ke dalam persamaan fraksi mol pelarut, yaitu mol pelarut dibagi dengan mol total, sehingga kita dapatkan fraksi molnya adalah 230/18 per 230/18 plus 8/18. Kemudian dari sini kita masukkan ke dalam rumus perhitungan P sama dengan P0 dikalikan dengan XP, dengan mensubstitusikan nilai XP yang tadi sudah kita dapat, jadilah seperti ini, jadi 23 dikali dengan nilai XP-nya. Dan karena di sini penyebutnya sama-sama 18, maka kita bisa habiskan, sehingga kita dapat persamaan seperti ini. Dan karena di sini angkanya 238, ada 23,8 dan per 238. Nah, ini kita bisa coret dan nilai komanya akan hilangkan oleh angka 0 dari 230. Sehingga kita bisa tentukan, kita bisa dapatkan bahwa nilai tekanan uap larutan dari soal yang ada di sini adalah sebesar 23 mmHg. Mudah bukan? Nah, itu dulu untuk penjelasan terkait dengan penurunan tekanan uap. Untuk video selanjutnya, untuk penjelasan yang sifat koligatif yang lainnya, kita akan lanjut pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.